Fell out of strong second places, and that of course promoted Alex up to yet another second spot and another Marquez 1-2. Yeah, I thought MotoGP Ceko 2025, buang jauh-jauh rasa kecewa, murid Valentino Rossi siap perang. Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi tegaskan kesiapannya untuk bersaing pada MotoGP Ceko 2025. Seri ke-12 ini bakal digelar mulai Jumat, 18 Juli 2025, di sirkuit Brno. Optimisme dari pembalap Aprilia Racing Team tersebut ternyata sangat menggebu-gebu. Bezzecchi menyebut Brno sebagai sirkuit indah yang harusnya dipakai pada musim sebelumnya. Sirkuit sepanjang 5.403 km itu memang sempat tak masuk kalender MotoGP dalam 4 tahun terakhir. Marc Marquez dan kawan-kawan terakhir kali membalap di Republik Ceko pada musim 2020 silam. Sangat senang rasanya bisa kembali ke Brno. Treknya bagus dan mereka baru saja melakukan pengaspalan ulang, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Saya tak khawatir dengan apa yang akan terjadi, yang jelas, ada banyak hal yang harus saya benahi. Kondisinya mungkin takkan mudah, namun saya merasa senang bisa berada di sini. Sirkuit ini begitu cantik dan harusnya dipakai pada balapan-balapan sebelumnya. Sama seperti di kelas Moto2, saya pikir membalap di sini akan lebih seru dengan sepeda motor MotoGP. Kurangnya data bisa menjadi hal positif dan tentu sebaliknya. Kami harus bisa membuatnya jadi keuntungan, sambung Bezzecchi. Sebelum ke MotoGP Ceko 2025, Bezzecchi menjalani pekan yang mengecewakan di Jerman. Andai tidak terjatuh, murid Rossi itu berpeluang merusak pesta Marquez atau paling tidak mengamankan podium. Menariknya, rasa kecewa tersebut sudah benar-benar luntur dan berubah menjadi kesiapan. Selalu ada dua sisi dalam sebuah koin. Saya tak bisa menutupi kekecewaan saya di seri Jerman kemarin, akunya. Yang harus saya lakukan saat ini adalah menganalisis dan membuatnya tak terjadi lagi. Di saat yang sama, ada kami merasa positif dan terus bekerja sama, tambah Bezzecchi. Satu hal lain yang dibahas oleh murid Rossi ini ialah kembalinya Jorge Martin setelah absen panjang karena cedera. Selain tentunya merasa senang, dia juga mewanti-wanti sang rekan setim soal kondisi sepeda motor RSGP mereka. Saya ikut merasa senang untuknya, tim, dan tentunya Aprilia, tegasnya. Memang dia kurang dari segi jam terbang, tetapi dia adalah pembalap yang kuat dan cepat. Kehadirannya akan membantu kami. Sepeda motor sudah berubah, namun DNA-nya masih tetap sama. Yang jelas, sudah pasti ada peningkatan pada sepeda motor kami, imbuh Bezzecchi. Kecepatan Marco Bezzecchi yang impresif pada MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring menuai pujian dari dua pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, menghadapi tantangan besar di tahun 2025. Ia langsung dipercaya memimpin pengembangan RSGP pada tahun pertamanya bersama motor tersebut, menyusul absennya rekan setimnya yang merupakan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, dalam jangka waktu panjang. Setelah mampu beradaptasi dengan baik pada masa-masa awal musim, performa Marco Bezzecchi terus mengalami peningkatan signifikan. Puncaknya Marco Bezzecchi meraih kemenangan pada MotoGP Inggris pada akhir Mei, sebelum mencatatkan 2 podium di MotoGP Belanda 3 putaran berikutnya. Bezzecchi sebenarnya berpeluang menambah koleksi podium di MotoGP Jerman, setelah cukup lama berada di posisi ketiga, lalu naik ke posisi kedua pada lap ke-18 dari total 30 lap saat Fabio Di Giannantonio yang berada di depannya mengalami kecelakaan. Namun, Bezzecchi juga akhirnya terjatuh beberapa lap kemudian, setelah ia sedikit mengurangi kecepatan untuk menghindari nasib serupa seperti Di Giannantonio. Dalam sebuah video di balik layar yang dirilis MotoGP usai MotoGP Jerman, sang pemenang Marc Marquez dan rekan setimnya yang finish di posisi ketiga, Pecco Bagnaia, tampak sedang melontarkan pujian terhadap performa Bezzecchi. Bez satu-satunya pembalap non-Ducati yang kuat, kata Bagnaia, sebelum Marquez menimpali, dia kuat di setiap balapan. Bagnaia lalu berkata, sejak tes di Jerez, dan Marquez menjawab,
Itu Aragon, bukan? Saat dia mengambil langkah maju. Jerez satu langkah, Aragon langkah lainnya, lanjut Bagnaia. Perubahan penting yang diambil Bezzecchi dalam beberapa balapan terakhir sejak tes di Aragon adalah performanya dalam mode time attack. Pada awal musim, Bezzecchi kesulitan menemukan kestabilan pada RSGP saat mode time attack untuk catatan waktu dengan ban belakang lunak yang masih baru. Sebelum tes di Aragon, posisi start terbaiknya hanya ke-7 di MotoGP Inggris, yang berhasil ia menangkan. Namun setelah tes Aragon, ia menempati posisi kelima saat start MotoGP Belanda dan posisi ketiga dalam kondisi basah di kualifikasi MotoGP Jerman. Menjelang MotoGP Ceko akhir pekan ini, Bezzecchi menjadi pembalap non-Ducati terdepan di klasemen, peringkat 6 dengan 130 poin. Pembalap Aprilia berikutnya adalah Rookie dari Trackhouse, Ai Ogura, di posisi ke-14 dengan 49 poin. Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi tegaskan kesiapannya untuk bersaing pada MotoGP Ceko 2025. Seri ke-12 ini bakal digelar mulai Jumat, 18 Juli 2025, di sirkuit Brno. Optimisme dari pembalap Aprilia Racing Team tersebut ternyata sangat menggebu-gebu. Bezzecchi menyebut Brno sebagai sirkuit indah yang harusnya dipakai pada musim sebelumnya. Sirkuit sepanjang 5.403 km itu memang sempat tak masuk kalender MotoGP dalam 4 tahun terakhir. Marc Marquez dan kawan-kawan terakhir kali membalap di Republik Ceko pada musim 2020 silam. Sangat senang rasanya bisa kembali ke Brno. Treknya bagus dan mereka baru saja melakukan pengaspalan ulang, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Saya tak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Yang jelas, ada banyak hal yang harus saya benahi. Kondisinya mungkin takkan mudah, namun saya merasa senang bisa berada di sini. Sirkuit ini begitu cantik dan harusnya dipakai pada balapan-balapan sebelumnya. Sama seperti di kelas Moto2, saya pikir membalap di sini akan lebih seru dengan sepeda motor MotoGP. Kurangnya data bisa menjadi hal positif dan tentu sebaliknya. Kami harus bisa membuatnya jadi keuntungan, sambung Bezzecchi. Sebelum ke MotoGP Ceko 2025, Bezzecchi menjalani pekan yang mengecewakan di Jerman. Andai tidak terjatuh, murid Rossi itu berpeluang merusak pesta Marquez atau paling tidak mengamankan podium. Menariknya, rasa kecewa tersebut sudah benar-benar luntur dan berubah menjadi kesiapan. Selalu ada dua sisi dalam sebuah koin. Saya tak bisa menutupi kekecewaan saya di seri Jerman kemarin, akunya. Yang harus saya lakukan saat ini adalah menganalisis dan membuatnya tak terjadi lagi. Di saat yang sama, ada kami merasa positif dan terus bekerja sama, tambah Bezzecchi. Satu hal lain yang dibahas oleh murid Rossi ini ialah kembalinya Jorge Martin setelah absen panjang karena cedera. Selain tentunya merasa senang, dia juga mewanti-wanti sang rekan setim soal kondisi sepeda motor RSGP mereka. Saya ikut merasa senang untuknya, tim, dan tentunya Aprilia, tegasnya. Memang dia kurang dari segi jam terbang, tetapi dia adalah pembalap yang kuat dan cepat. Kehadirannya akan membantu kami. Sepeda motor sudah berubah, namun DNA-nya masih tetap sama. Yang jelas, sudah pasti ada peningkatan pada sepeda motor kami, imbuh Bezzecchi. Kecepatan Marco Bezzecchi yang impresif pada MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring menuai pujian dari dua pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, menghadapi tantangan besar di tahun 2025. Ia langsung dipercaya memimpin pengembangan RSGP pada tahun pertamanya bersama motor tersebut, menyusul absennya rekan setimnya yang merupakan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, dalam jangka waktu panjang. Setelah mampu beradaptasi dengan baik pada masa-masa awal musim, performa Marco Bezzecchi terus mengalami peningkatan signifikan. Puncaknya Marco Bezzecchi meraih kemenangan pada MotoGP Inggris pada akhir Mei, sebelum mencatatkan 2 podium di MotoGP Belanda 3 putaran berikutnya. Bezzecchi sebenarnya berpeluang menambah koleksi podium di MotoGP Jerman, setelah cukup lama berada di posisi ketiga, lalu naik ke posisi kedua pada lap ke-18 dari total 30 lap saat Fabio Di Giannantonio yang berada di depannya mengalami kecelakaan. Namun,
Bezzecchi juga akhirnya terjatuh beberapa lap kemudian, setelah ia sedikit mengurangi kecepatan untuk menghindari nasib serupa seperti di Gian Antonio.